So you need to be on this side, so the eyeliner's. Yeah. Some here. But there's nothing coming out of it. Will be the last one. Kalau nanti akhirnya berkunjung ke kunjungan berikutnya ke Nusa Kambangan, Pak, menurut Bapak apakah mungkin menjadi hal yang menjadi kunjungan terakhir? Saya belum bisa memprediksi. I cannot predict. Does he believe that his brother will be executed? Does he think it will happen? Mengenai rencana atau berita mengenai akan dilakukan eksekusi terhadap Pak Amrozi dan Pak Muklas, apakah menurut Bapak itu akan terjadi? Sesuatu yang itu merupakan kehendak Allah, kami pun juga tidak bisa mengatakan itu terjadi atau tidak. His personal view. Pendapat Bapak secara pribadi, apakah menurut Bapak saudara-saudara Bapak itu layak dieksekusi? Jadi begini, Mbak, karena negara kita negara hukum, ya, kalau memang hukum sudah menghendaki demikian dan tidak ada tidak ada cacat menurut hukum, itu kenapa tidak? Ya, tetapi persoalannya kan hari ini masih sedang dijadikan sebuah perdebatan tentang hukum itu sendiri. Well, outside of Indonesia and inside of Indonesia, his brother was convicted of terrorism. He's a convicted terrorist. Does his brother believe that his two brothers are terrorists? does he believe that? Yeah. Di dalam maupun di luar Indonesia, Pak, dua orang saudara Bapak itu dinyatakan sebagai teroris. Tapi menurut Bapak sendiri, apakah Bapak sendiri melihat bahwa kedua saudara Bapak ini Bapak mendandakan memang sebagai teroris? Teroris sendiri itu relatif sekali, Mbak. Terror is something very relative. Sorry. Teroris is something very relative. So is that yes? Artinya ya dari pertanyaan yang tadi, maksud Bapak gimana? Teroris itu relatif? Itu tinggal dari mana dan siapa yang memandang. It depends on how, from which angle, and who make the assessment. Right. Well, the Indonesian government says that his two brothers are. Pemerintah Indonesia sudah terbukti resmi menyatakan kedua anggota keluarga Bapak, kedua saudara Bapak ini sebagai anggota teroris. Dari Bapak sendiri bagaimana? Bapak percaya itu atau menurut Bapak mereka bukan anggota teroris? Begini, Mbak, jadi teroris itu sendiri yang diberikan atau gelar yang diberikan oleh seseorang, ya, di Indonesia masih jauh daripada keadilan, masih banyak yang lain. Mengapa yang lain tidak masuk dalam kategori teroris, tetapi yang kedua adik saya ini digolongkan teroris, sehingga saya masih menganggap bahwa itu adalah belum adanya keadilan, dan itu memang dipengaruhi oleh pihak lain, gitu, Mbak. I didn't get. You're saying that terrorism is something very relative, and it's the way to call that terrorist is very general. Another way, does he believe his brother's a freedom fighter? Kalau begitu, apakah menurut Bapak dengan kedua saudara Bapak ini, apakah mereka merupakan pejuang freedom, kemerdekaan, kebebasan? Itu pun
Kenapa tidak saya sampaikan? Mungkin orang lain juga tidak menganggap begitu, Pak. Ya, tetapi menurut pandangan saya bahwa mereka melakukan seperti itu ya karena memperjuangkan sebuah martabat, termasuk Islam itu sendiri yang sudah dianggap dinudai oleh kelompok lain atau orang lain, sehingga dia melakukan seperti itu. Jadi Bapak menggandang kedua saudara Bapak sebagai pejuang antara. Just knowing how he categorizes him. Betul. Correct. Is that correct? Correct. Yeah. Sebagai pejuang. Soldier. Pejuang ya Pak, ya, Pejuang. tentara. And do you respect? Bapak, bagaimana Bapak menilai kedua? Begini, apakah Bapak menghormati kedua saudara Bapak ini dan masih menganggap mereka sebagai seseorang yang pantas diteladani, semacam memuja gitu lah? Tidak sampai gitu, Mbak. Jadi sikap seseorang terhadap orang lain itu tidak 100% harus diterima atau diteladani. Tetap ada nilai-nilai negatif dan positif. Itu manusia biasa. Berbeda dengan Rasulullah yang menjadi panutan kita. Just not follow somebody's step like 100%. There are things that we need to consider in somebody else's act. The only one we should follow fully is the Muhammad Prophet. But obviously he still loves his brothers. Tapi Bapak masih mengasihi kedua saudara Bapak Oh ini? iya, secara kemanusiaan ya tentunya saya tetap sebagaimana layaknya antar manusia dan apalagi saudara. Yes, of course, interhumans, and especially with the fact that I am their brother. Outside maybe of this area, people think of Mukhlis and Amrozi as murderers, as very bad people. But do people here feel differently about him? In what way do they feel differently about him here? Ketiga pelaku bom Bali yang sudah divonis melakukan bom Bali itu Pak, di dunia luar itu dianggap sebagai orang jahat, orang sadis gitu. Untuk mengenai kedua saudara Bapak ya, karena mereka berasal dari sini gitu. Bagaimana orang-orang di sini, di tempat ini, di kampung ini menilai mereka gitu? Apakah mereka masih dianggap sebagai orang yang dihormati dan orang baik gitu? Jadi tadi saya sampaikan bahwa tetap ada plus minusnya, Mbak. Jadi satu sisi menghormati atau menghargai upaya untuk memperjuangkan Islam lewat itu, tetapi ya, tidak menutup kemungkinan ya ada yang anggapan bahwa itu dianggap terlalu keras, itu juga artinya masyarakat itu beragam, Mbak. Di desa ini? Dalam iya, termasuk di desa ini juga. Oke. Pak Khosyif merasa bangga pada kedua saudara Bapak? Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya di Bali, waktu masa penyidikan, oleh teman wartawan juga saya ditanya, Ustaz, waktu Ali Imron ada peragaan merakit bom itu, habis itu saya ditanya, bagaimana Ustaz dengan menurut Ustaz adiknya mampu seperti itu, bagaimana? Seketika itu spontan saya jawab begini, Mbak. Satu sisi saya berbangga, satu sisi saya agak kecewa lah. Dikejar itu kebanggaan di mana? Siapa nggak bangga punya saudara mampu seperti itu? Terus kecewanya di mana? Ya dalam menggunakan itu ya agak kurang tepat. Ini jawaban saya ini sudah 4 tahun yang lalu, Mbak. But on the other side, I'm also disappointed because he's using that talent for such thing. Right.
Does he personally believe in their motives, what they did? Was it a good thing, the Bali bomb? Kalau menurut Ustadz, apakah Pas menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu memang benar gitu untuk melakukan Bali bomb? Saya tidak berkapasitas untuk menilai kebenaran dan kesalahan. Itu adalah sebuah prinsip yang dilakukan oleh dia. Ya, jelas saya tidak bisa berbuat seperti itu. I'm not in a capacity to assess whether it's a good thing or not, but I myself wouldn't do such thing. Does he, given that the things that his brothers fought against, the permissive society, drugs, sex before marriage, and the general things that you see in Indonesia today and elsewhere in the world, does he feel there'll be more Bali bombs because those problems still exist, the problems that his brothers saw and wanted to eliminate? Sorry, it's a complicated question. I'll try to make it simple. Yeah. Pak, di dunia ini masih banyak terjadi hal-hal yang mungkin bagi saudara-saudara Bapak gitu ya dianggap sebagai kemaksiatan, misalnya narkoba, seks bebas, terus pokoknya yang hal-hal negatif lah gitu. Menurut Bapak, dan hal itu masih berlangsung sampai saat ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, Pak. Gitu. Apakah menurut Bapak bahwa hal-hal ini masih berlangsung dengan kenyataan bahwa hal-hal seks bebas, terus obat segala macam itu masih berlangsung? Apakah masih ada kemungkinan terjadinya musibah seperti bom Bali, artinya akan ada hal-hal semacam itu lagi? Oh, jangan ditanya, Pak. Kalau itu masih diteruskan, nah itu tidak menutup kemungkinan ada sosok yang berani untuk menginfakkan nyawanya demi memperjuangkan itu, karena itu betul sudah ada nilai merusak tatanan Islam itu, apalagi di Indonesia kan mayoritas Islam, Mbak. Jadi dulu sudah seperti yang saya sampaikan waktu bom Bali kedua, ya, kalau nggak salah dari wartawan Australia juga, ya pertanyaannya begini, Ustadz, apa sih yang diharapkan oleh orang-orang dalam tanda kutip ya sekelompoknya Amrozi kok masih melakukan seperti itu, sebetulnya apa sih? Itu sebenarnya itu apa? Sederhana sekali kok, Mas. Orang-orang luar yang melakukan aktivitas di Bali utamanya dengan setengah telanjang. Saya tidak menyebut apa Australia atau Amerika ya, maaf ya. Yang perilaku seperti itu memang musuh Islam, Mbak. Ya, siapapun nanti yang berani atau siap untuk menginfakkan nyawanya itu adalah kewajiban seorang Islam. Tetapi ya perlu kami maklumi bahwa Islam itu juga tidak artinya penganut Islam itu juga ada kalanya yang berani, ada kalanya yang tidak, itu begitu, Mbak. Saya mau merefer things really can destroy Islam. That's in the world and especially in Indonesia because this is I'm not in a capacity to answer that question, but I'm talking about this based on my knowledge. It's Bali, I'm talking about Bali, especially because Bali is part of Indonesia. Ini masih berlangsung, berarti masih bisa ada bom Bali. Masih memungkinkan, Mbak, apa itu berupa bom atau yang lain, tetapi doesn't have to be bomb, but could be something else. Right. Does he understand? Does he accept some people? Does he accept that some people regard Amrozi and Mukhlis as heroes? Bagaimana dengan not him, but some people do. Ya, bagaimana pandangan Bapak terhadap adanya beberapa generasi muda yang mungkin menganggap saudara-saudara Bapak sebagai heroes, pahlawan? Ya, tadi Pak
berulang kali saya sampaikan bahwa itu tinggal siapa yang memandang, siapa yang menilai. Kalau memang nilai itu kebetulan pemahamannya Islamnya itu sama dengan Amrozi atau Mukhlas, ya bisa jadi mas, dia sebagai pahlawan dalam satu sisi. I've mentioned this to you a couple of times. Pak, sekarang kan lagi diajukan uji materi ke MK oleh para bapak-bapak TPM kan ya Mas Adnan kemarin. Nah, yang saya mau tanya sama dia mau tanya ke Bapak sebetulnya, itu seandainya saudara-saudara Bapak sudah dieksekusi sebelum putusan atau hasil uji materi itu keluar dari MK, menurut Bapak khawatir nggak bahwa mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin agak apa gitu? Mungkin ya hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Artinya dengan perilaku pemerintah katakan untuk bahwa mengeksekusi itu maksudnya. You mean with the fact that the government's decision to execute them before the verdict comes out? Yes, before the Constitutional Court. If they were to execute them now, before the Constitutional Court makes its decision. Ya, jadi bahwa misalnya nih saudara-saudara Bapak dieksekusi sebelum keluarnya putusan dari MK. Apakah Bapak khawatir dengan impact atau akibatnya mungkin terjadi? Jadi saya pahamkan Mbak ya, terlepas dari itu setelah atau sebelum, jadi tentang dieksekusinya itu tidak akan berdampak yang artinya apa itu terus membuat satu apa ya demo turun ke jalan, maksudnya itu kan begitu, maksudnya reaksi toh. You mean he wants to make sure reaction, right? Reaction of the people. Yeah, will people be angry if they execute the bombers before the Constitutional Court? Nah, iya, ini terlepas sebelum atau sesudah. Sebelum. Ya. Putusan begini, MK Pak, itu sebelumnya berarti itu sebuah pelanggaran hukum. Mengapa? Kalau misalnya dengan dilakukannya dalam proses itu termasuk ke MK ya, itu belum apa ya, belum ada jawaban, kemudian pemerintah serta merta mempercepat eksekusi, itu berarti sebuah pelanggaran hukum, Mbak. If the execution is held before the decision is made by the Constitutional Court, it means the government is violating the law. Is violating the law. So what will happen? Kalau itu terjadi, misalnya kejadiannya seperti itu, artinya dieksekusi sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya paling tidak itu masyarakat, sebagian masyarakat memandang bahwa pelaku hukum itu sendiri tidak apa ya tidak benar, Mbak, karena masih dalam rangka apa ini melakukan apa ini mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya nggak ngerti, Pak. Jadi gimana saat question? What is it like for him waiting for his two brothers to be executed? Gimana hari-hari Bapak bahwa ada ini adalah hari-hari kalau menurut koran kan kedua saudara Bapak itu akan dieksekusi gitu. Hari-hari penantian ini gimana Bapak? Saya pertama, Mbak ya. Pertama tadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa adalah itu kan ya, identik dengan kematian gitu ya, dengan eksekusi itu. Dan kematian itu sendiri kan sangat goib. Itu hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang pertimbangan yang kedua, hukum masih sedang diproses. Belum final ya. Jadi dengan isu eksekusi itu saya sambut itu dingin saja. Well, misalnya nanti ditentukan hari eksekusi Pak ya, kapanpun itu.
Nanti kedua saudara bapak ini akan dimakamkan di kampung sini. Sekali lagi Pak, saya tidak sedikit pun belum terbesit dengan itu kan apa ya, sesuatu yang bisa terjadi dan bisa tidak Pak. Apalagi urusan kematian itu saya mohon maaf tidak sedikit pun tidak akan komentar tentang itu. 22. They're both 22. Itu apa SD? Nah, itu enggak SMP. Out of interest, what does he talk when he took Nah, misalnya sampai ajalnya bersamaan dengan eksekusi itu, ya, sebenarnya Mbak, adik saya dua-duanya itu sudah siap. Dan kenapa siap? Lah ini nanti saya harapan untuk dia ini adalah diprioritaskan untuk disampaikan ke masyarakat di Australia sana. I would like you to deliver this message. This is a very important message. I would like you to take this one down and announce it in your TV. Sebentar ya Pak, dia nyatet Iya, dulu bisa dicatat. Begini, jadi akan disampaikan bahwa mereka itu kapanpun sudah siap. Bahkan Mbak kan pernah mendengar itu Amrozi itu sudah mengharap-harap itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kapan saya dieksekusi kan pernah begitu. Mengapa demikian? Karena dia itu sudah apa ya? Sudah melakukan suatu kewajiban yang nantinya itu akan mendapatkan hadiah yang luar biasa berupa surga. Dan mereka yang jihad fisabilillah itu jaminannya adalah surga. Makanya dengan ditawari kematian itu bagi mereka itu sudah surga sudah diambang. Ya, tetapi perlu dicatat, Pak. Nah, khususnya umat Islam yang lain dan keluarga yang lain ya tetap upaya hukum. Ya, karena menurut saya mereka ya tetap akan saya butuhkan untuk berdakwah. Itu yang saya sampaikan. Tidak ada masalah karena harapannya seperti itu Pak. Berbeda dengan kasus yang lain seperti Tibo, CS itu kan tidak ada harapan mereka mati ya mungkin neraka, tetapi matinya yang memperjuangkan Islam itu kan matinya akan mendapatkan surga itu loh Mbak, sehingga imbasnya itu pada keluarga. Itu yang berbeda dengan yang lain Mbak, perlu dicatat itu.